Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir pada acara silaturahmi di siang hari ini. Saya didampingi oleh para pejabat eselon 1 dan juga beberapa staf eselon 2 dan 3 dari Kementerian Perhubungan. Baik teman-teman media sekalian, karena di sini juga hadir banyak pejabat eselon 1, nanti diskusi barangkali kalau ada hal-hal yang terkait fungsi kami di Kementerian Keuangan, mungkin ada isu-isu yang ingin ditanyakan, saya silakan. Pada kesempatan ini kami juga kehadiran tamu dari, ini saya sebutkan bukan berdasarkan size bisnis tapi berdasarkan alphabetical ya. Jadi saya sebut dari GoTo karena kalau dua alfabet pertama GO sama GR, Grab, mungkin duluan GoTo ya. Jadi dari pihak GoTo di sini hadir Ibu Catherine. Mana Ibu Catherine mana nih? Oke, Bu Cat, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga Bapak Rangga Fadila. Ibu Catherine adalah presiden dari Gojek ya? Oke. Kemudian Bapak Rangga Fadila adalah VP Public Policy and Government Relations GoTo. Itu boleh lihat di sana ya. Kemudian dari Grab, Ibu Tias Widyastuti, Direktur Bisnis Mobility dan Logistik. Mana Bu Tias? Oh, ada di belakang. Itu kameranya boleh ke belakang nggak? Kemudian Mbak Tirza R. Munusami, Chief of Public Affairs. Mbak Tirza, terima kasih. Kemudian Bapak Kerta Pradana, Direktur Kemitraan dan Pengembangan Bisnis Grab Indonesia. Mungkin juga teman-teman dari Grab, mungkin yang di luar yang tadi saya sebutkan, begitu juga GoTo ya. Mohon maaf karena KPA-nya cuma sampai situ aja. Kemudian juga hadir InDrive, Bapak Rian Ruanda, Direktur Bisnis InDrive Indonesia. Gimana InDrive? Oh, ini sebelah kanan, sebelah kiri teman-teman nih. Kemudian Bapak Ibu ya, Rona Pasaribu ya, Country Government Relation Manager. Kemudian Ibu Sarvina Anissa, Assistant Director Business. Kemudian dari Maxim hadir juga Bapak Dwi Putratama, Head of Legal. Maxim mana Maxim? Oke, thank you Pak. Kemudian Bapak Muhammad Rafi Asegaf, Government Relations Specialist. Kemudian Bapak Widi, apa Ibu Widi? Bapak ya, Government Relations Specialist. Jadi teman-teman, ini saya hadir para pelaku usaha ya, dari bisnis digital transportation ya, dengan harapan bahwa pada kesempatan hari ini kita bisa berdiskusi terkait dengan beberapa isu yang mungkin teman-teman dari media atau kita semua sudah mengetahui isu-isu apa yang berkembang di tengah masyarakat. Kami dari kementerian berharap bahwa terhadap isu-isu tersebut kita bisa berkomunikasi ya dengan sebuah pihak, tidak hanya dari salah satu pihak tapi dengan semua pihak yang terkait, karena kami melihat ini adalah sebuah ekosistem yang tidak hanya melibatkan satu pihak saja tapi melibatkan banyak pihak. Tentu akan sangat arif apabila kita bisa mendengarkan apa yang menjadi permasalahan atau apa yang menjadi isu yang ada pada bisnis online ini. Begitu juga dari pihak pemerintah, tentu tidak hanya semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan, tapi juga melibatkan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemerintahan. Jadi saya melihat sangat penting untuk kita semua berdiskusi, duduk bersama dengan kepala dingin untuk melihat segala sesuatunya sehingga kita bisa mencari solusi kalau memang ada masalah. Komunikasi kalau memang belum terkomunikasikan, sehingga ini penting. Jadi saya
Ini tidak ada presentasi, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman media, nanti saya akan sampaikan mungkin kepada teman-teman para pelaku usaha digital ya, untuk bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan di publik yang berkembang belakangan ini. Saya akan mulai dengan pertanyaan ini satu-satu aja ya dijawabnya ya, nggak apa-apa. Mungkin tiap-tiap perusahaan punya point of view masing-masing. Ini bukan untuk membuka dapurnya masing-masing, tapi untuk menyampaikan apa yang untuk mengkomunikasikan antara para pelaku usaha dan juga para teman-teman media. Saya ingin ke Goto dulu. Tadi Goto kan diperkenalkan. Nah, pertanyaannya juga saya mulai dengan Goto. Jadi Bu Catherine maupun Pak Rangga atau mungkin teman-teman dari Goto, ini ada pertanyaan pertama dari yang kita dengar beberapa hari belakangan ini mengenai komisi aplikator yang diminta semula 20%, mintanya menjadi 10%. Malah kalau saya baca terakhir katanya aplikator ambilnya 70%. Nah, ini barangkali nanti satu-satu ya, dari Goto jawabnya gimana, kemudian dari Grab, dari Maxim maupun dari InDrive. Silakan Mbak Catherine, barangkali bisa menjawab mengenai isu komisi aplikator. Selamat siang, terima kasih Pak Menteri kesempatannya, Bapak-Bapak Dirjen, Ibu-Ibu sekalian, teman-teman media. Mungkin saya kalau boleh menjelaskan sedikit begitu ya. Kedengaran ya? Jelas Mbak, jelas. Kurang keras? Jelas. Jelas ya, makasih. Jadi memang kemarin kita berdiskusi juga dengan pihak dari Kementerian Perhubungan. Pasti kita terima masukan, aspirasi dari teman-teman semuanya. Tapi kalau boleh saya share sedikit. Jadi saat ini pemotongan komisi itu sesuai dengan peraturan Kementerian Perhubungan yang 15+5. Itu memang sesuai dengan itu nomor 1. Mungkin kalau boleh sharing sedikit, apa sih digunakan buat apa sih komisi 20% ini? Kalau kami di GoTo kan perusahaan terbuka, teman-teman juga bisa lihat di di kita punya financial statement setiap kuartal kan sudah ada itu. Kalau dilihat di sana, kalau saya highlight itu besar proporsi dari 20% itu adalah untuk promo pelanggan. Promo pelanggan itu adalah komposisi yang paling besar daripada potongan 20% itu. Anggapannya kayak kita menginvestasikan kembali komisi itu kepada pelanggan. Kenapa? Kalau saya boleh sharing sedikit, ini penting banget. Karena kita melihat sudah sering sekali kita melakukan eksperimen, percobaan. Kalau harga untuk konsumen begitu ya, itu bergerak sedikit saja, itu adalah sensitivitasnya sangat-sangat kuat gitu. Jadi konsumen sangat sensitif terhadap harga itu. Disinilah pentingnya kita untuk terus menginvestasikan itu, untuk kembali lagi apa tujuannya? Untuk menjaga tarif, menjaga level orderan yang diterima oleh mitra driver juga. Kalau misalnya ini dari 20 potong ke 10, mungkin seakan-akan terlihatnya pendapatan per transaksi begitu ya Pak ya, pendapatan per transaksi setiap daripada mitra driver mungkin naik di transaksinya. Tapi kalau pengalinya jumlah transaksi yang didapatkan itu berkurang, itu kan yang kami takutkan, dan berdasarkan berkali-kali kita mencoba ini, itu pengalinya akan berkurang lebih curam dibandingkan kenaikan pendapatan per transaksi. Sehingga akibatnya adalah pendapatan akhir daripada driver itu, take home pay gitu ya istilahnya, take home income-nya itu bisa lebih berkurang. Disinilah memang the art, the balance yang kita selalu jaga sebagai aplikator, kita yang menyambungkan ini untuk menjaga keseimbangan antara konsumen dan mitra. Kita semua maunya sama, kita semua kepengen cuma satu, supaya satu yang menggunakan servis ini semakin banyak lagi, konsumen semakin banyak. Karena apa? Goalnya satu,
semoga pendapatan daripada mitra-mitra driver juga terus bisa bertambah dan dijaga. Jadi mungkin itu sedikit menambahkan kalau dari kami di GoTo, permintaan ini kita selalu komunikasi, sangat happy banget bisa ngobrol-ngobrol, tapi ini yang paling penting. Ini sesuatu yang kita benar-benar jaga dari sisi daripada platform aplikator. Begitu mungkin. Bu Catherine, kalau isu yang bahwa aplikator potong malah lebih dari 20% itu bagaimana? Ya, thank you Pak. Belum jawab. Jadi gini, ini memang kadang-kadang terjadi kesalahpahaman. Jadi kita tuh kalau mungkin nanti teman-teman lihat gitu ya di apa namanya pada saat order Gojek gitu. Aku rasa di teman-teman aplikator lain juga mirip-mirip gitu kan, karena kita menggunakan pakem yang lumayan mirip juga gitu. Biaya perjalanan itu biasanya istilahnya biaya perjalanan itulah yang dibagikan 80-20 antara mitra mendapatkan 80% dan aplikator mendapatkan 20%. Ini nggak bisa berubah. Kembali lagi kita benar-benar mengacu kepada peraturan Kementerian Perhubungan yang 80-20 ini adalah peraturannya gitu. Kenapa? Kadang-kadang mungkin bisa dilihat, oh kok kesannya lebih tinggi ya? Mungkin bisa saya jelaskan di sini juga. Misalnya nih konsumen ada dua penjelasan untuk ini. Yang pertama, kita ada yang namanya biaya jasa aplikasi. Aku kurang tahu mungkin nama persisnya di teman-teman aplikator yang lain apa. Tapi biaya jasa aplikasi ini kalau bahasa di industri namanya platform fee, booking fee, agak beda-beda istilahnya. Ini adalah biaya yang 100% dari konsumen dan itu memang langsung kepada aplikator. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kesinambungan pembangunan sistem, untuk kita melakukan pelayanan customer care, so dan so forth. Nah, ini kadang-kadang yang mungkin kalau biaya jasa aplikasi ini ditambahkan gitu ya, seakan-akan kok potongannya lebih besar. Tapi enggak, kita harus mengacu kembali yang 80-20 itu adalah biaya perjalanan tadi. Biaya jasa aplikasi ini kembali lagi tidak dipotong dari pendapatan mitra driver, tapi dari konsumen langsung kepada aplikator. Untuk melengkapi itu juga harus dicatat gitu ya. Ada lagi kalau ngelihat kayak receipt gitu ya, ada beberapa klasifikasi. Ketiga juga ada namanya diskon. Jadi seperti saya bilang, diskon itu kebalikannya 100% ditanggung oleh aplikator gitu kan. Jadi tidak mengurangi pendapatan dari mitra, tidak juga memotong dari mitra. Jadi itu adalah kembali saya bilang, ini untuk menjaga keseimbangan di ekosistem ini. Nah, kadang-kadang itu alasan pertama. Alasan kedua, kadang-kadang itu misalnya ada kayak contoh ya, kalau di Gojek saya kurang tahu kalau teman-teman aplikator yang lain ada yang namanya Go Greener. Go Greener itu misalnya kita memberikan opsi, ini 100% opsional buat konsumen, misalnya mereka mau berkontribusi carbon emission gitu. Jadi pada saat setiap transaksinya mereka bisa nanam pohon. Nah, itu ada tuh charge-nya, tapi charge-nya tuh langsung pass through dilewatkan untuk ke organisasi yang membantu ini. Jadi kembali lagi ini memang edukasi yang harus terus-menerus kita lakukan untuk supaya semua pihak juga semakin jelas dan jelas lagi biaya mana yang menjadi 80-20. Kembali tadi biaya perjalanan itu tidak akan berubah. Dan itu akan terus kami patuhi sesuai dengan peraturan kementerian itu. Mungkin begitu Pak Menteri. Baik, mungkin dari Grab silakan. Terima kasih Pak Menteri, mohon izin. Terima kasih juga rekan-rekan media. Jadi kami ingin menegaskan bahwa terkait dengan ojol, Grab tidak pernah selalu mengenakan komisi sesuai dengan regulasi. Tidak pernah lebih dari 20%. Jadi saya ingin menegaskan bahwa terkait ojol, Grab selalu mengenakan komisi sesuai dengan regulasi, yaitu maksimum 20%. Dapat kami sampaikan juga bahwa komisi 20% ini hanya berlaku sesuai dengan peraturan, hanya berlaku untuk tarif dasar perjalanannya saja. Tadi Mbak Catherine dari Gojek sempat menjelaskan mengenai platform fee. Jadi yang diatur adalah tarif dasar, bukan total keseluruhan biaya. Nah, ini yang bisa membuat salah kaprah sebenarnya.
Jadi platform fee ini sebenarnya tidak hanya ada di platform online transportasi seperti kami, tapi juga ada di platform di industri lain seperti pada saat rekan-rekan atau teman-teman membeli tiket kereta api atau tiket pesawat menggunakan layanan platform yang berbeda. Sangat lumrah di industri yang berbasis teknologi untuk men-charge atau mengenakan platform fee atau biaya jasa platform kepada penggunanya. Sebagai platform penyedia transportasi daring, sumber pendapatan tetap Grab hanya ada dari dua hal. Pertama adalah komisi atau biaya layanan yang kita bahas saat ini, yang dikenakan pada mitra pengemudi karena telah menggunakan platform Grab untuk melakukan dan mendapatkan penumpang serta mendapatkan semua layanan keselamatan dan sebagainya di dalamnya. Dan kedua adalah biaya jasa aplikasi atau platform yang tadi disebutkan. Jadi sumber pendapatannya memang hanya sumber pendapatan tetap hanya dari dua hal tersebut. Biaya komisi dimanfaatkan untuk apa? Akan dijelaskan oleh Ibu Tirza. Mungkin saya mau, kalau boleh kasih contoh sedikit kali ya. Biasanya memang kalau salah kaprah gini enaknya mungkin pakai angka, jadi bear with me ya. Tadi sudah diceritakan bahwa ada yang namanya tarif. Jadi kita sebut saja tarif itu 10.000. Kalau 10.000 maka bagi hasilnya adalah 20% yaitu 2.000. Jadi yang didapatkan oleh mitra pengemudi itu adalah 8.000 begitu ya. Nah tapi itu di satu sisi ya, yaitu sisi mitra pengemudi. Kami juga ada tadi sisi pengguna. Jadi di sisi pengguna tadi misalnya ada platform fee, katakanlah 2.000 misalnya. Jadi yang dibayarkan oleh pengguna itu 10.000 tambah 2.000, jadinya 12.000. Nah, yang suka jadi masalah adalah yang dihitung itu 8.000 per 12.000, bukan 10.000. Nah, kalau 8.000 tadi itu dibaginya 12.000, maka sudah pasti lebih tinggi daripada 20%. Jadi itu yang sering salah karena sedangkan apapun yang terjadi di sisi pengguna, bagian mitra pengemudi yang 8.000 tadi itu tidak akan disentuh, bahkan kalau ada promo. Gitu, jadi tidak akan disentuh. Ini mungkin yang menjadi duduk perkara nih Pak Menhub yang sering salah kaprah. Jadi kami ingin klarifikasi dulu bahwa tidak pernah ada potongan untuk ojol yang di atas 20%. Itu dulu ya. Jadi nanti kalau teman-teman pulang dari sini pesan Grab Bike atau Go Bike silahkan, Gojek silahkan cek ya, nanti bisa dilihat juga. Nah terkait penggunaan komisi ini untuk apa sih? Ini sering dipertanyakan ya. Tadi Ibu Catherine, Mbak Tia sudah menjelaskan. Tapi satu hal juga yang saya ingin tekankan, teman-teman di sini udah pada pakai aplikasi ya. Klik langsung datang ya. Nah, tapi pas klik ini kan banyak ya mesin dan hal-hal yang terjadi di belakang layar yang membuat semua itu semudah satu ketukan. Apa saja yang terjadi? Ada pengembangan fitur teknologi. Itu gimana sih caranya supaya mitra pengemudi bisa dapat orderan yang paling dekat di mana mereka sedang nongkrong atau tunggu order. Itu satu. Apalagi ada fitur-fitur keamanan yang ditawarkan. Pasti sudah sering pakai juga ya. Mau share posisi di mana, mungkin ke istri atau suami. Kalau misalnya terjadi amit-amit sesuatu, bisa klik panic button misalnya. Dan ini dua-duanya ya, untuk penumpang maupun untuk mitra pengemudi. Nah itu penggunaan pertama, yaitu fitur-fitur teknologi. Yang kedua, itu ada juga untuk keselamatan ya Pak. Karena di kami, dan saya rasa di beberapa platform juga, tapi kalau di Grab, setiap perjalanan di cover oleh asuransi. Yang asuransi ini berlaku baik untuk mitra pengemudi maupun untuk penumpang. Dari mana sumber dananya? Dari Grab. Dan dari mana tadi Grab dapatnya? Dari komisi dan platform fee. Jadi itu lagi-lagi kami kembalikan ke dalam ekosistem supaya layanan bisa aman dan bisa nyaman. Itu yang kedua ya, untuk keselamatan. Yang ketiga, ada lagi loh penggunaannya. Ada program-program untuk kita bisa mengembangkan dan membantu mitra pengemudi dalam operasionalnya. Misalnya apa?
ada bantuan untuk ganti oli, tambal ban, voucher, pulsa. Jadi tujuannya untuk meringankan supaya mitra pengemudi ini setidaknya dalam sehari-hari itu ada bantuan-bantuannya. Nah, hal-hal inilah sebetulnya yang menjadi penggunaan dari komisi. Banyak porsi yang kita kembalikan untuk membantu mitra pengemudi. Mungkin itu tambahan dari Grab, Pak. Jadi untuk Grab pertanyaan sama, nggak ada ya yang lebih dari 20%? Tidak. Karena saya nanti diminta untuk memberikan sanksi. Jadi saya juga bingung. Oke, kemudian dari Maxim. Maxim mana? Oh, Ya, terima kasih sebelumnya Pak Menteri dan rekan-rekan dari media. Mungkin secara operasional rekan-rekan dari Goto kemudian dari Grab juga sudah menyampaikannya. Pada intinya kami sama. Jadi secara ekosistem yang saat ini memang sudah terbentuk dengan cukup baik begitu ya. Dan jika dilihat lagi ke belakang, memang secara operasional yang saat ini dijalankan, kami memang spesifik Pak di Maxim. Pendapatan murni kita memang dari komisi dan untuk jasa layanan aplikasi dan lain sebagainya memang sudah dibebankan sebetulnya dari sisi Maxim. Nah, kebutuhannya untuk apa? Tadi Mbak Tirza juga sudah sampaikan cukup banyak ya. Jadi bukan hanya one click away apps yang rekan-rekan gunakan saat ini. Di balik itu ada beberapa aspek yang memang terus berjalan. Jadi, maka komisi di sini menjadi salah satu aspek yang penting dan memang saat ini kita mengacu kepada regulasi yang sudah ada begitu Pak. Jadi berkaitan dengan peraturan menteri 118 ya untuk 15+5 dan kami mengacu ke peraturan tersebut. Dan jika dilihat lagi ke belakang Pak, memang komisi ini sangat diperlukan dengan baik dan bijak untuk dapat dikaji lebih jauh karena memang kita membutuhkan inovasi begitu tentunya. Jadi kita ambil contoh Maxim, jadi kita memang perlu terus berkembang sebagai perusahaan, walaupun goalnya itu adalah balik lagi kesejahteraan mitra, begitu. Itu kita sepakat semua hal itu. Tapi dalam perjalanannya kita butuh inovasi yang jauh lebih baik, begitu ya. Dan semua hal ini kami harapkan bisa melalui kajian-kajian dan tentunya diskusi yang komprehensif, gitu, untuk kita bisa menetapkan satu regulasi gitu. Contohnya untuk pemotongan komisi seperti ini. Nah, dari kami memang bisa kami sampaikan hemat saya bahwa 10% ini cukup akan berdampak besar gitu Pak bagi ekosistem transportasi online gitu. Karena akan sulit untuk bisa nanti berinovasi gitu ya, kemudian untuk bisa fleksibilitas dalam usaha dan kemudian ya kita bisa tahu lebih dari 7 juta mitra yang memang menaruh harapan hidupnya ya sehari-hari di industri ini. Jadi memang kita perlu adanya keputusan yang bijak untuk ini. Begitu, itu mungkin dari kami Pak dan selanjutnya bisa dilanjutkan rekan-rekan yang lain. Terima kasih. sama pertanyaannya. Maxim mengenai di atas 20% nggak? Maxim mengenakan di atas 20% nggak? Oh enggak, tidak Pak. Kita bisa pastikan kita tidak lebih dari 20%. Oke, ada hal yang ingin saya sampaikan teman-teman. Ini yang ada di kanan kiri saya sebenarnya mereka berkompetisi satu sama lain. Penting buat pemerintah adalah mengatur bagaimana kompetisi ini menjadi kompetisi yang fair. Ya. Ini mereka ngomong ini karena mereka sebagai pelaku usaha adalah suatu hal yang wajar untuk berkompetisi. Jadi kami juga tidak ingin men-set sebuah rules yang akan membuat kompetisi menjadi tidak fair. Ya. Kemudian kita juga harus melihat bahwa ekosistem yang ada sekarang ini harus dijaga keseimbangannya. Penting, mereka satu sama lain pasti gontok-gontokan di pasar, ya kan? Bagaimana caranya supaya pengemudi tetap stay, customer tetap stay, kemudian jaringan ekosistemnya tetap berjalan dengan baik, ini penting. Jadi kami ingin menciptakan bahwa environment dari kegiatan ini menjadi environment yang fair dan juga terjaga keseimbangannya. Jadi tidak hanya sisi para pelaku usaha, tidak hanya dari customer, tidak hanya dari para mitra. Ini kita harus jaga semua. Jadi
penting buat kami untuk memastikan ini. Nah, ini nanti dari Max, dari InDrive. InDrive ini agak sedikit berbeda. Jadi mungkin InDrive nggak apa-apa bicara InDrive. Silakan. InDrive ini bisa 10%. Kenapa dia bisa 10%? Teman-teman tanya sama dia. Selamat siang teman-teman, Pak Menteri. Jadi untuk InDrive sendiri mungkin secara bisnis berbeda dengan teman-teman tiga yang lain karena fokus atau pendekatan bisnis kita lebih ke model marketplace di seluruh 48 negara yang kita bekerja. Untuk saat ini saya cek di aplikasi yang dimana untuk di aplikasi InDrive seluruh potongan itu terstage di dalam aplikasi. Mungkin saya tunjukin kita di 11,7 untuk mobil dan 9,99 untuk motor. Dan ini potongan tertinggi kita di seluruh dunia itu di Jakarta. Kalau di kota lain biasanya di sekitar 9-7%. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang pertama kita punya tim yang sangat ramping di Indonesia dan di seluruh region yang kita bekerja di seluruh Indonesia. Kita tidak spend expensive advertisement dan di dalam komisi kita yang 99,99% tadi itu sudah termasuk segala sesuatu yang disebutkan biaya aplikasi, asuransi penumpang dan pengemudi dari CAP dan asuransi jasara harja. Di dalam itu juga sudah termasuk seluruh biaya-biaya seperti jasa aplikasi dan lain-lain. Saya kira dengan isu yang sedang beredar sekarang akan sedikit tidak fair jika dibandingkan dengan teman-teman yang lain, Pak. Karena teman-teman yang lain ini kan secara tim besar, Pak, dan secara bisnis itu cakupannya luas. Untuk InDrive sendiri di Indonesia kita hanya motor, mobil, kurir, dan kargo, dan ada intercity ya, antar kota. Tim kita sangat ramping, jadi kita memaksimalkan operasional kita yang sangat kecil dengan komisi yang kecil juga. Harapannya bisa memastikan pendapatan teman-teman driver dan juga yang paling penting pengeluaran dari teman-teman penumpang. Karena kalau harganya tinggi, Pak, penumpang nggak ada sama aja, Pak. Gitu. Jadi driver juga nggak dapat order, lebih berat lagi nanti. Jadi kira-kira kalau dari saya seperti itu, Pak. Gitu. Jadi kalau untuk InDrive, saya tanya apakah lebih 20%? 20% kayaknya enggak. Mereka enggak lebih dari 10%. Nah, maksudnya adalah di bisnis ini itu ada beberapa pelaku usaha dengan beberapa karakternya. Jadi para pelanggan pun maupun para stakeholder yang lain punya opsi sebenarnya. Di sana opsinya hanya untuk berkendara saja ya, tidak ada market share dan sebagainya, maksudnya dan marketplace, sorry, tidak ada marketplace sebagainya. Di yang dua ini ada. Nah, kita bisa lihat bagaimana mereka berempat ini market share-nya berbeda. Jadi kita juga harus melihat kalau mau yang 10% ada ini, yang 20% ada yang ketiga. Tapi kita juga harus melihat mereka berempat ini punya market share yang berbeda. Jadi kalau kita seperti bapak-bapak mau naik Garuda monggo, mau naik Citylink monggo, mau naik Batik, Lion dan sebagainya. Jadi ada opsi sebenarnya pada bisnis ini ya.